dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Wonogiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu wana dan giri. Wana berarti hutan atau alas, sementara giri berarti gunung atau pegunungan. Gabungan dari dua kata tersebut mencerminkan kondisi geografis daerah ini yang sebagian besar berupa hutan, pegunungan, dan juga area persawahan. Secara harfiah, Wonogiri berarti gunung yang berhutan, yang menggambarkan lanskap alamnya yang penuh dengan bukit dan perbukitan yang ditutupi hutan pada masa lalu. Wonogiri terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya seperti Pacitan di Jawa Timur dan Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta. Wilayah ini dikenal memiliki medan alam yang bervariasi, termasuk pegunungan dan dataran yang digunakan untuk pertanian. Sejarah singkat dan nama lain Wonogiri. Wilayah Wonogiri pada zaman dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Mataram. Wonogiri juga memiliki nama lain yaitu Wuryantoro, yang berasal dari salah satu daerah di kabupaten tersebut. Nama Wuryantoro dipercaya merupakan pusat pemerintahan lokal di masa silam, sebelum nama Wonogiri lebih dikenal secara luas. Selain itu, Wonogiri juga dijuluki sebagai kota gaplek, karena hasil pertanian utamanya adalah singkong yang diolah menjadi gaplek, yaitu singkong kering yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan tiwul, makanan khas dari daerah tersebut. Kondisi geografis Wonogiri yang banyak terdiri dari batu gamping atau tanah kapur kurang mendukung untuk bercocok tanam tanaman pangan yang subur, sehingga singkong menjadi tanaman alternatif yang tumbuh di tanah yang relatif kering. Kondisi alam dan potensi Wonogiri. Wilayah Wonogiri didominasi oleh perbukitan kapur yang menjadi bagian dari Pegunungan Seribu. Salah satu objek wisata alam yang paling terkenal dari kabupaten ini adalah Waduk Gajah Mungkur, sebuah waduk besar yang dibuat untuk mengendalikan banjir dan mengairi lahan pertanian. Waduk ini juga menjadi destinasi wisata utama dengan kegiatan seperti memancing, berperahu, dan menikmati pemandangan alam. Selain Waduk Gajah Mungkur, terdapat juga sejumlah gua, pegunungan, dan situs-situs budaya yang memperkaya pesona Wonogiri. Secara budaya, Wonogiri masih mempertahankan tradisi Jawa yang kental, dan masyarakatnya mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Dengan demikian, asal-usul nama Wonogiri sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis dan sejarah wilayah ini. Nama tersebut bukan hanya sekadar penamaan, tetapi mencerminkan identitas alam dan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah tersebut sejak dulu kala. Wonogiri, selain dikenal dengan kondisi geografisnya yang unik, juga memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Salah satu aspek penting dalam perkembangan Wonogiri adalah hubungan eratnya dengan sejarah Kerajaan Mataram. Pada masa lalu, daerah Wonogiri termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Wilayah ini menjadi bagian dari daerah kekuasaannya setelah mengalami perluasan wilayah kerajaan. Wonogiri dianggap penting karena letaknya yang strategis sebagai perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejarah Wonogiri di masa kolonial. Ketika masa kolonial Belanda berlangsung, Wonogiri juga tak lepas dari pengaruh pemerintahan kolonial. Pada masa itu, wilayah Wonogiri termasuk dalam pengawasan Belanda, terutama karena potensi hasil buminya seperti hasil pertanian dan juga kayu dari hutan yang ada di pegunungan. Salah satu dampak besar dari kolonialisme di wilayah ini adalah pembangunan infrastruktur untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi ke pusat-pusat perdagangan yang dikuasai Belanda. Wonogiri sebagai kota gaplek. Julukan kota gaplek yang diberikan pada Wonogiri berasal dari hasil utama pertaniannya, yaitu singkong, yang kemudian diolah menjadi gaplek. Gaplek adalah singkong yang dipotong-potong dan dikeringkan, yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk makanan seperti tiwul. Dalam kondisi tanah yang berkapur dan kurang subur, singkong menjadi komoditas yang bisa bertahan dengan baik. Oleh karena itu, gaplek menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat Wonogiri. Kota gaplek ini juga memberikan identitas budaya tersendiri bagi Wonogiri. Produksi gaplek tidak hanya memberikan sumber pangan bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi barang komoditas yang diperdagangkan ke daerah lain. Gaplek sering digunakan sebagai bahan pokok pengganti beras, terutama di masa-masa sulit ketika produksi padi menurun. Oleh karena itu, gaplek dan tiwul seringkali diidentikan dengan masyarakat pedesaan yang hidup sederhana, namun tangguh di tengah keterbatasan alam. Kekayaan alam dan pariwisata.
Selain dari aspek pertanian dan hasil bumi, Wonogiri memiliki banyak potensi wisata alam. Waduk Gajah Mungkur yang dibangun pada tahun 1076 menjadi ikon utama pariwisata di kabupaten ini. Waduk yang membentang luas ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber irigasi, tetapi juga menjadi tempat rekreasi bagi wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan danau, memancing, atau berperahu. Selain itu, Waduk Gajah Mungkur juga merupakan sumber tenaga listrik untuk wilayah sekitar. Di samping waduk, Wonogiri memiliki sejumlah gua alam yang terkenal, seperti Gua Putri Kencono dan Gua Ngantap, yang memiliki nilai sejarah dan keindahan alam yang memukau. Gua-gua ini sering dikunjungi oleh para wisatawan yang tertarik dengan keindahan formasi stalaktit dan stalagmit, serta legenda lokal yang menyertainya, budaya dan tradisi. Meskipun telah mengalami modernisasi, masyarakat Wonogiri tetap memelihara budaya dan tradisi mereka. Beberapa tradisi Jawa seperti wayang kulit, tari-tarian tradisional, dan upacara adat masih dipertahankan oleh penduduk setempat. Upacara-upacara adat tersebut seringkali diadakan dalam rangka perayaan hari-hari besar keagamaan atau peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pernikahan atau panen raya. Selain itu, bahasa Jawa dengan dialek khas Wonogiri tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dialek ini memiliki beberapa perbedaan dengan dialek yang digunakan di wilayah-wilayah Jawa Tengah lainnya, meskipun masih mudah dipahami oleh penutur bahasa Jawa secara umum. Penutup, asal-usul nama Wonogiri bukan hanya mencerminkan kondisi geografis, tetapi juga mencerminkan hubungan erat antara alam dan kehidupan masyarakatnya. Dari hutan-hutan dan pegunungan yang menjadi identitas alam Wonogiri, hingga gaplek yang mencerminkan ketahanan masyarakatnya, kabupaten ini menyimpan banyak cerita tentang bagaimana manusia dan alam saling beradaptasi. Dengan warisan budaya yang kaya, potensi wisata alam yang menjanjikan, dan sejarah yang panjang, Wonogiri adalah daerah yang layak untuk dijelajahi lebih dalam, baik dari segi alam maupun budaya. Wonogiri juga memiliki potensi sejarah yang menarik. Seiring perkembangan zaman, wilayah ini menjadi bahan penting dari jalur perdagangan dan penghubung antara Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain itu, Wonogiri memiliki kontribusi besar dalam sejarah pergerakan nasional, terutama di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Peran Wonogiri dalam sejarah pergerakan nasional. Pada masa penjajahan, Wonogiri menjadi tempat penting bagi pergerakan nasional melawan kolonialisme. Banyak tokoh-tokoh lokal yang ikut berjuang melawan penjajah. Salah satunya adalah Kiai Mojo, seorang pemimpin agama dan pejuang yang terkenal, yang merupakan tokoh berpengaruh dalam Perang Jawa. Dalam perang tersebut, Kiai Mojo memimpin perlawanan melawan Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Wonogiri menjadi salah satu basis perjuangan dalam melawan kekuasaan kolonial. Karena kondisi geografisnya yang berbukit-bukit dan berhutan lebat, cocok sebagai tempat persembunyian dan strategi gerilya. Ketika memasuki masa pendudukan Jepang, masyarakat Wonogiri turut merasakan penderitaan akibat kebijakan-kebijakan militer Jepang yang keras. Namun, semangat perlawanan tidak pernah padam. Setelah kemerdekaan Indonesia, Wonogiri tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan dengan adanya laskar-laskar rakyat yang turut serta dalam mempertahankan wilayah dari ancaman kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Ekonomi dan pembangunan modern, Wonogiri mulai bertransformasi menjadi daerah yang terus berkembang, meski masih mempertahankan karakter tradisionalnya. Salah satu sektor penting dalam perekonomian Wonogiri adalah pertanian. Selain singkong yang menjadi komoditas utama, pertanian padi, jagung, kacang tanah, dan tanaman hortikultura lainnya juga berkembang di wilayah ini. Pembangunan irigasi yang baik, termasuk adanya Waduk Gajah Mungkur, memberikan dampak besar dalam peningkatan hasil pertanian. Selain itu, peternakan kambing dan sapi juga menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat Wonogiri. Pemerintah daerah Wonogiri juga mendorong perkembangan industri kecil dan menengah, terutama yang berbasis hasil pertanian dan kerajinan lokal. Misalnya, industri pengolahan makanan berbahan dasar singkong seperti keripik singkong, gaplek, dan tiwul yang kini diproduksi dalam skala yang lebih besar dan dipasarkan ke daerah-daerah lain. Industri kerajinan tangan seperti anyaman bambu juga menjadi sektor penting dalam perekonomian lokal.
Pendidikan dan kebudayaan. Dalam bidang pendidikan, Wonogiri telah banyak berbenah dengan adanya sekolah-sekolah modern dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar generasi muda Wonogiri dapat bersaing di kancah nasional dan internasional. Di sisi kebudayaan, Wonogiri terus melestarikan tradisi-tradisi lokal. Kesenian seperti wayang kulit, kuda lumping, dan reok masih sering dipentaskan dalam acara-acara adat maupun perayaan hari besar. Selain itu, Wonogiri juga memiliki tradisi bersih desa, yaitu ritual adat untuk membersihkan desa dari hal-hal buruk sekaligus mengucapkan rasa syukur atas rezeki yang diterima. Tradisi ini memperkuat rasa persatuan dan gotong royong di antara masyarakat. Pariwisata alam dan budaya. Wonogiri memiliki potensi wisata yang besar, terutama di sektor alam. Selain Waduk Gajah Mungkur, yang menjadi daya tarik utama, Wonogiri juga memiliki tempat-tempat wisata lainnya yang menawarkan keindahan alam yang masih asri, seperti Pas Pantai Nampu dan Pantai Sembukan. Pantai-pantai ini menawarkan pemandangan laut yang memukau dengan pasir putih dan air yang jernih, menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan lokal maupun luar daerah. Tak hanya wisata alam, Wonogiri juga memiliki wisata budaya dan sejarah yang bisa menarik minat wisatawan. Berbagai situs peninggalan bersejarah, seperti Petilasan Kiai Mojo dan Gua Maria Sendang Sono, menjadi tempat ziarah bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat sejarah daerah ini, sekaligus berdoa dan merenung. Kesimpulan, Kabupaten Wonogiri, dengan segala kekayaan alam, budaya, dan sejarahnya, merupakan daerah yang menyimpan banyak potensi. Nama Wonogiri sendiri yang berarti hutan dan gunung menggambarkan keindahan alam yang menjadi identitas wilayah ini. Meski sempat mengalami berbagai tantangan, mulai dari kolonialisme hingga kondisi alam yang tidak sepenuhnya subur, masyarakat Wonogiri mampu beradaptasi dan menciptakan kehidupan yang sejahtera melalui ketekunan dan gotong royong. Perkembangan modern di Wonogiri tidak menghilangkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan terus menjaga warisan budaya dan memanfaatkan potensi alam secara bijak, Wonogiri memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai kabupaten yang maju, namun tetap mempertahankan jati diri dan identitasnya yang kuat.